Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kurang satu apapun ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di video kali ini ketemu lagi dengan aku Haris Budiman pastinya, dan masih di Budiman's Channel. Dan di video kali itu aku mau bahas salah satu hal yang juga menarik, dan memang ini selalu menjadi concern ya sebagai seorang arsitek ketika kita berpraktek atau ketika kita melaksanakan kegiatan kita sebagai arsitek yang sudah memiliki project di luar sana teman-teman. Dan ini tuh sebenarnya kegiatan yang merupakan sebuah pengawalan ya teman-teman ya, penjagaan terhadap karya kita. Nah, kegiatan ini tuh disebut dengan supervisi teman-teman. Jadi hari ini tuh atau di video kali ini tuh aku bakal ngebahas tentang supervisi ini sendiri dan beberapa insight-insight yang aku dapatkan tentang supervisi itu sendiri teman-teman. Jadi karena belakangan itu banyak sekali insight-insight dari senior-senior atau beberapa teman-teman juga rekan-rekan di arsitek Batam ya, tentang pengalaman-pengalaman supervisi yang memang menjadi sebuah bahan untuk diperbincangkan seperti itu, ketika baik dari mulai project sampai project berlangsung dan seterusnya gitu. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan kita lebih jauh ya, seperti biasa teman-teman bantu aku dulu untuk bisa mengklik like, comment, dan subscribe di video aku ini teman-teman, dan terus bantu aku untuk terus mengembangkan ya channel ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke teman-teman, langsung aja ya. Jadi sebenarnya belakangan ini tuh aku lagi bukan mengikuti sih sebenarnya, lagi aktif-aktif banget, lagi sering banget mengadakan acara forum diskusi bersama teman-teman arsitek muda di Kota Batam khususnya teman-teman. Jadi di forum ini tuh sebenarnya banyak banget ilmu yang aku dapatin pastinya, dan banyak juga kenalan-kenalan baru. Dan ini merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa menurut aku, karena memang ini sebuah wadah yang aku tunggu-tunggu sekali untuk ada di Kota Batam ya, karena ini tuh merupakan sebuah forum diskusi arsitek yang bertujuan untuk bisa memancing ya kritik-kritik arsitektur tuh hadir di Kota Batam gitu. Jadi berangkat dari teman-teman ini, dari diskusi rekan-rekan di komunitas di forum ini, aku mulai banyak sekali mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dari teman-teman itu sendiri ya, tentang pengalaman-pengalaman project ya, kemudian juga pengalaman-pengalaman menangani klien dan seterusnya gitu. Nah, yang menarik bagi aku adalah teman-teman ketika sebuah kalimat gitu ya, supervisi gitu, itu menjadi sebuah kalimat yang sering aku dengar sebelum bergabung dengan forum ini. Bahkan sekarang itu menjadi kalimat yang sangat intens sekali aku perhatikan seperti itu. Seberapa jauh sih arsitek itu harus supervisi terhadap karyanya gitu, terhadap desain yang dia keluarkan gitu. Nah, teman-teman, aku di sini punya perspektif ya teman-teman ya. Seberapa jauh sih arsitek itu harus mensupervisi karyanya gitu. Nah, aku pribadi teman-teman justru menganggap supervisi itu adalah sebuah hal yang sangat penting sebenarnya teman-teman. Bagaimana kita sebagai seorang arsitek itu tuh menjaga karya kita dari awal perencanaan sampai eksekusi di lapangan seperti itu. Apalagi dari hal-hal yang mempunyai prinsip-prinsip seperti itu teman-teman. Nah, kita balik ke belakang sebentar teman-teman, tentang bagaimana seharusnya arsitek itu dulunya diajarkan tentang bagaimana dia menjaga kualitas dari desain dia itu gitu. Nah, haruskah arsitek menjaga kualitasnya benar-benar dari awal perencanaan sampai ke eksekusi seperti itu kan? Nah, dari diskusi yang aku dapatkan sejauh ini teman-teman tentang supervisi ini, jawabannya adalah harus teman-teman. Jadi mungkin sekarang teman-teman banyak yang berpikir bahwasanya arsitektur itu adalah belajar tentang render, belajar tentang bagaimana mengoperasikan software-software 3D ya, menggunakan software-software menggunakan software-software yang bersifat animasi dan seterusnya gitu. Tapi ternyata teman-teman, jauh daripada itu ya. Hal yang sering sekali kita lupakan saat mengkaji arsitektur adalah tentang supervisi itu sendiri. Bagaimana seharusnya karya itu di-create kemudian dijaga kualitasnya seperti itu teman-teman. Ketika kita mulai merencanakan suatu project ya teman-teman ya, kita memperhatikan detail-detail setiap project itu. Kemudian juga banyak sekali hal-hal kecil yang mungkin jarang
jarang kita perhatikan seperti itu. Nah, supervisi adalah salah satu kegiatan yang mewadahi kita untuk bisa teliti dan lebih teliti lagi dalam merencanakan sesuatu seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita melaksanakan perencanaan itu tidak hanya sekedar memperhatikan efek visual, jadi tidak hanya sekedar memperhatikan idealisme yang ada, tapi juga memperhatikan teknis-teknis yang seharusnya tidak akan mengganggu proses perencanaan ini dari awal hingga akhir nanti seperti itu. Jadi sekali lagi aku ingin menekankan gitu teman-teman, bahwasanya ketika kita berbicara arsitektur lebih jauh teman-teman, ternyata banyak sekali hal-hal yang memang harus kita perhitungkan, dan lagi-lagi itu tidak hanya semerta-merta tentang renderan, tentang gambar yang cantik, tentang visual yang estetik dan seterusnya gitu, tapi lagi-lagi tentang bagaimana sebuah desain, sebuah karya yang kita rencanakan itu ketika dia sudah memiliki sebuah art ya, sebuah seni, sebuah nilai visual yang baik, itu tuh bisa terlaksana di lapangan gitu, sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Karena sering banyak juga kita dengar keluhan-keluhan teman-teman di luar sana yang mungkin sudah berpraktek juga, bahwasanya ketika dia menggambar atau merencanakan sesuatu bangunan, ketika perencanaannya di lapangan itu sering berubah-ubah seperti itu, sering berubah-ubah, pada akhirnya rencana yang awalnya berbentuk seperti yang dia harapkan di perencanaan itu tidak terlaksana seperti itu. Akhirnya bentuknya sudah berubah dan seterusnya. Jadi ini kan seperti mematahkan ekspektasi sendiri teman-teman. Bagaimana sesuatu hal yang sudah kita rencanakan itu pada akhirnya ketika dilaksanakan di lapangan itu menuai banyak sekali masalah seperti itu. Nah, itulah gunanya supervisi tadi. Bagaimana kita menjaga kualitas desain kita itu sehingga desain itu benar-benar tetap terarah dalam satu pengawasan seperti itu teman-teman, terutama bagi si arsiteknya gitu. Nah, ini juga pasti menyangkut tentang teman-teman, sepak terjang ya, atau jam terbang, dan juga portofolio bagi seorang arsitek itu bagi aku gitu. Karena melihat pentingnya supervisi ini, aku merasa bahwasanya supervisi inilah yang akan menentukan citra kita teman-teman di mata klien yang selanjutnya seperti itu. Karena dengan mengedepankan supervisi yang baik ya, dengan mengedepankan supervisi yang benar-benar detail dan juga tegas ya, disiplin terhadap supervisi itu, maka karya itu akan tetap terjaga dan akan menjadi sebuah signature juga bagi seorang arsitek itu untuk bisa melanjutkan proyeknya dengan klien selanjutnya gitu. Karena klien itu pasti akan melihat dari portofolio gitu kan, portofolio si arsitek, oh kamu udah bangun apa aja gitu. Dan ternyata ketika karya-karya itu dilihatkan atau dipublish ke depan si klien yang baru, itu akan memunculkan sebuah ketertarikan teman-teman. Oh ternyata si arsitek ini orangnya detail gitu. Oh ternyata si arsitek ini orangnya unik gitu. Karena dari apa yang kita suguhkan di portofolio itu akan terlihat bagaimana karya yang kita rencanakan itu dengan apa yang dieksekusi di lapangan seperti itu. Jadi semakin supervisi kita punya banyak sekali koreksi ya, selama itu masih dalam ranah yang baik, itu akan sangat menentukan kualitas kita nanti di lapangan teman-teman. Jadi pertanyaannya lagi, apakah supervisi itu penting bagi seorang arsitek? Dan jawabannya pasti adalah sangat penting teman-teman, dan itu sangat berpengaruh kepada karya-karya kita selanjutnya. Jadi di video ini aku hanya berbagi singkat aja mungkin teman-teman tentang makna supervisi ini. Mungkin teman-teman juga di luar sana punya pengalaman melakukan supervisi ya di lapangan terhadap karyanya pribadi. Mungkin bisa cerita juga di kolom komentar, kita bisa berbagi cerita di kolom komentar teman-teman. Dan aku harapkan ini menjadi sebuah intermezzo lagi bagi teman-teman di luar sana dan juga aku pribadi untuk bisa terus meningkatkan kualitas supervisi kita terhadap karya kita teman-teman, baik dari perencanaan hingga ke eksekusinya nanti di lapangan. Oke teman-teman, aku rasa itu dulu dari video aku kali ini teman-teman, dan ini sangat menjadi perhatian penting juga kepada kita sebagai seorang arsitek atau calon-calon arsitek di luar sana, bahwasanya pengalaman di lapangan itu juga sangat dibutuhkan gitu teman-teman ya. Jadi perbanyak lagi pengalaman kita, bukan hanya di desain ya teman-teman ya, tapi juga tentang teknis-teknis, detail-detail material, detail-detail pelaksanaan di lapangan, sehingga kita tidak menjadi arsitek yang buta gitu terhadap sesuatu hal yang kita rencanakan sendiri gitu, sehingga apa yang kita rencanakan itu akan sesuai dengan ekspektasi yang akan terjadi di lapangan seperti itu teman-teman. Oke.
Oke teman-teman, itu saja aku rasa untuk video kali ini. Thank you so much for watching buat teman-teman yang udah nonton, dan jangan lupa klik like, comment, dan subscribe di video aku ini teman-teman, dan share video aku ini ke seluruh media sosial teman-teman untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke? Thank you so much for watching teman-teman. Keep positive, smart, and creative. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.